Yes, kita sekarang sudah berhubung dengan AFF dan juga AFC pada mereka. So something yang kita tidak lihat pandang serius. We don't condone this kind of act, whether it's Malaysia, setelah tersingkir dari AFF U23, ternyata masih menyisakan debu masalah bagi tuan rumah. Keguguran Harimau Malaya membuat penggemar sepak bola tanah air cukup berkoar-koar, meledek, bahkan saling debat di sosial media atas apa yang terjadi. Akan tetapi, bukan itu inti masalahnya. Saat baru-baru ini media negeri jiran menyebut jika Federasi Sepak Bola Malaysia resmi melayangkan surat laporan terhadap Indonesia. Hal ini terjadi karena supporter Indonesia di tribun dinilai kurang sportif, di mana salah satu fans mengibarkan bendera negara Malaysia dengan posisi terbalik. Maka dari itu, FAM ingin supporter timnas Indonesia mendapatkan sanksi atau setidaknya bisa menjunjung sportivitas. Tapi, emang bisa melaporkannya hanya sekedar masalah itu? Apa saja sanksi yang bisa diterima oleh Indonesia? Namun merujuk pada kenyataan yang ada, Malaysia sepertinya hanya baper, makanya mencoba menggertak saja. So, inilah cerita di balik pelaporan FAM kepada AFC soal fans Indonesia yang mengibarkan bendera Malaysia terbalik. Timnas Malaysia mungkin sudah tersingkir dari gelaran AFF U23 2025, tapi ternyata dramanya belum selesai. Justru setelah peluit panjang berbunyi, setelah papan skor membisu 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin malam, muncul drama baru yang gak kalah panas dibanding duel di lapangan. Bedanya, kali ini bukan antara dua kesebelasan, tapi antara federasi dan supporter. Laga yang sedari awal syarat gengsi itu rupanya menyisakan bara api yang belum padam. Malaysia yang dipimpin oleh Nafuzi Zain harus merelakan mimpi ke semifinal pupus begitu saja. Meski sempat punya peluang emas, Harimau Malaya tak bisa menembus benteng Garuda Muda yang tampil disiplin. Namun tak lama setelah hasil imbang diumumkan, media-media Malaysia justru ramai memberitakan hal ini, soal kibaran bendera. Bukan bendera kemenangan, bukan juga spanduk dukungan, tapi soal bendera Malaysia yang dikibarkan dalam posisi terbalik oleh oknum supporter Indonesia. Dan inilah awal mula semua kontroversi. Menurut laporan dari Makan Bola dan Sabah Arena, beberapa supporter Indonesia tertangkap kamera mengibarkan bendera Malaysia secara terbalik. Simbol yang semestinya menyatukan malah jadi sumber pertikaian baru. Dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, gesekan semacam ini bukanlah hal asing, tapi reaksi Federasi Sepak Bola Malaysia kali ini bisa dibilang cukup berlebihan. Alih-alih menyikapi dengan kepala dingin, mereka langsung melayangkan surat ke AFC dan bahkan disarankan membawa masalah ini ke FIFA. Dengar nih bagaimana Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Johari Ayub, menegaskan langsung. Ada satu insiden penonton Indonesia pangkat untuk punya jalur rendah. And this kind of issue dekat dalam kalangan penonton Malaysia. Mungkin FM ada buat tindakan itu macam mana? yes, kita sekarang sudah berhubung dengan AFF dan juga AFC pada mereka. So something yang kita tidak lihat pandang serius. We don't condone this kind of act, whether it's nationally ataupun international. Kita sangat tengah berusaha dengan AFC dengan AFF. Ya. Sebelum ni Dato' Azman juga pernah mengatakan bahawa kalau nak sambat satu internet itu tak boleh sebab atas fitnah dan sebagainya. Dan sekarang ni kita mempunyai seorang individu yang sebenarnya dah hampir ke depan untuk memfitnah lagi Malaysia dan masih memfitnah. Jadi FAM akan ambil tindakan terhadap individu tersebut. Itu akan berbincang dengan kita punya pihak peguam FAM untuk tengok lihat dan. Lalu apa tuntutan mereka? Mulai dari investigasi terhadap PSSI, denda, larangan penonton, hingga potensi penilaian buruk terhadap status tuan rumah bagi Indonesia. Padahal kalau kita pikir-pikir, ini bukan pertandingan Piala Dunia, dan benderanya pun bukan dibakar atau diinjak, hanya terbalik dan dikasih tanda silang, bukan salib seperti yang dituliskan media Malaysia. Yang bisa jadi dilakukan tanpa sengaja, atau bahkan hanya oleh segelintir oknum. Respons publik Indonesia, seperti biasa, ramai dan terbagi.
Ada yang kritis dan mengakui bahwa meski itu hanya segelintir fans, tindakan mengibarkan bendera terbalik tetaplah tidak etis. Simbol negara adalah identitas, harus dijaga bahkan terhadap lawan sekalipun. Tapi banyak juga yang menyanggah dan balik bertanya, "Loh, Malaysia kok gampang banget tersinggung? Gak ingat kejadian mereka dulu?" Ya, ini bukan kali pertama bendera jadi bahan polemik antara dua negara serumpun ini. Malah, catatan sejarah justru menunjukkan Malaysia lebih dulu punya rekam jejak buruk soal bendera. Menariknya, ada salah satu komentar menyebut jika fans Malaysia pernah melakukan hal serupa, di mana ketika laga PSMS Medan di Malaysia. Selain itu, pada Agustus 2002, dalam laga AFC Cup antara PSM Makassar versus Kuala Lumpur City, terjadi insiden yang bahkan jauh lebih serius, di mana supporter PSM Makassar diserang secara brutal oleh fans tuan rumah. 2 orang luka parah, polisi turun tangan. Tapi adakah Malaysia minta maaf saat itu? Atau Indonesia melaporkan ke AFC? Tidak terdengar ya kan? Lanjut lagi, gesekan konflik antara Indonesia-Malaysia tak sedikit. Konflik bermacam-macam, dari urusan klaim pulau hingga klaim budaya. Kondisi itu memunculkan tensi panas antara kedua warga negara. Kapan saja konflik muncul, niscaya respon rakyat akan meledak. Ambil contoh kala Malaysia diduga mencoba mempermalukan Indonesia dalam ajang SEA Games 2017 di Malaysia. Buku panduan SEA Games 2017 justru memuat bendera Indonesia terbalik. Pemuatan bendera Indonesia terbalik bukan saja muncul di 1 atau 2 dalam buku panduan belaka, tapi semua buku. Rakyat Indonesia dihebohkan dengan hadirnya buku panduan SEA Games 2017 yang memuat gambar bendera Indonesia terbalik. Kondisi itu membuat pemerintah Malaysia dikecam, aksi menuntut Malaysia minta maaf muncul di mana-mana. Kehebohan makin membludak saat massa berdemo di depan Kedubes Malaysia di Jakarta. Menteri Imam Nahrawi bahkan menyebutnya sebagai keteledoran fatal yang amat menyakitkan. Presiden Jokowi kala itu berkomentar bijak, disesalkan tapi jangan dibesar-besarkan. Malaysia lalu meminta maaf secara resmi, menarik semua buku, dan berjanji menggantinya. Dan terakhir, di SEA Games 2023 Kamboja, insiden serupa terjadi lagi. Bendera Indonesia dibawa dalam posisi terbalik dalam pra-pertunjukan upacara pembukaan, tapi Kamboja tidak kreatif. Mereka minta maaf. Tuan rumah langsung bertindak cepat dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di opening ceremony. Lalu apa yang bikin Malaysia begitu emosional kali ini? Mari jujur saja, mereka tersingkir dan lawannya adalah Indonesia. Ini bukan sekedar hasil seri. Ini adalah soal harga diri yang terluka. Harimau Malaya gagal di sarang Garuda. Dan reaksi berlebihan soal bendera bisa jadi cuma cara untuk alihkan sorotan dari performa di lapangan. Bahkan ASEAN pun menilai kalau insiden ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan klarifikasi dan permintaan maaf saja. Tak perlu menggiring isu ini ke meja FIFA atau AFC, seolah terjadi kejahatan kemanusiaan. Yang bikin heran, kenapa FAM justru seperti membesar-besarkan luka kecil, bukannya introspeksi soal kegagalan di turnamen. Tak butuh waktu lama, komentar-komentar dari warganet Indonesia langsung membanjiri lini massa. Mulai dari yang menyayangkan tindakan supporter sendiri hingga yang menyerang balik. Kalau itu bisa dihukum, kita juga dulu bisa laporin mereka waktu bendera kita salah cetak. Malaysia tuh kalau menang, sombong, kalau kalah, ngadu. Netizen juga mengangkat kembali momen-momen lain. Dalam kacamata ASEAN, persoalan seperti ini sebenarnya bisa dianggap human error yang wajar terjadi dalam atmosfer sepak bola yang penuh emosi. Namun sayangnya, bukan kali ini saja Malaysia menanggapi persoalan dengan tensi tinggi. Di saat negara-negara lain fokus membangun sportivitas dan solidaritas kawasan,
FAM justru sibuk cari celah untuk menyerang balik hanya karena kalah. Ada juga analisa bahwa ini hanya strategi di match control. Daripada fokus ke laporan evaluasi performa tim muda Malaysia, mereka malah sibuk mengangkat isu bendera demi menutupi kegagalan di turnamen. Namun perlu dicatat, apakah kita sebagai supporter dan PSSI juga harus introspeksi? Jelas iya. Supporter kita harus lebih dewasa dan menjaga simbol negara manapun, bukan karena takut sanksi, tapi karena itulah etika dalam olahraga. Tapi di sisi lain, Malaysia juga harus cermin diri. Sebelum menunjuk, lihat dulu rekam jejak sendiri. Jangan menjadikan kekalahan sebagai alasan untuk mengadu ke AFC soal hal-hal yang bisa diselesaikan secara diplomatis. Dan buat ASEAN, mari jaga semangat turnamen. Sepak bola adalah ajang unjuk skill, bukan unjuk luka lama. Yang kalah, angkat kepala. Yang menang, jangan jumawa. Dan yang tersinggung, jangan terlalu baperan. Karena kalau semua masalah dibawa ke FIFA, nanti netizen Indonesia juga bisa bikin laporan. Malaysia sering bikin bendera kita terbalik. Tapi kita enggak, karena kita tahu sportivitas itu lebih penting daripada sekedar ego terluka. Pada intinya, insiden bendera terbalik itu seharusnya bisa disikapi dengan kepala dingin dan hati yang besar. Supporter Indonesia memang perlu lebih bijak dan menghormati simbol negara lain apapun situasinya. Tapi di sisi lain, Malaysia juga jangan terlalu kreatif dan membawa semua ke ranah hukum internasional. Apalagi jika itu hanya dilakukan oleh segelintir oknum yang tidak mewakili keseluruhan sikap bangsa. AFF U23 ini mestinya jadi ajang persahabatan, bukan permusuhan yang diperpanjang. Apalagi sejarah menunjukkan kedua negara pernah sama-sama hilaf dalam urusan simbol negara. Jadi daripada saling lapor dan memperkeruh suasana, bukankah lebih baik jika kita saling introspeksi dan menjaga semangat fair play bersama? Karena dalam sepak bola, yang dibutuhkan bukan cuma teknik dan taktik, tapi juga sikap dan etika. Yang kalah belajar, yang menang bersyukur, dan yang kecewa, jangan lupa untuk tetap dewasa. Let's go, maju terus Garuda Muda! Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.